Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini kita mau bersama-sama di bawah kaki Tuhan, kita mau bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Karena lawatan Tuhan akan nyata dalam hidup kita ketika kita menyembah dengan kebenaran. Tuhan, biarlah kami datang dengan kerendahan hati kami Bapa. Kami mau datang dengan benar-benar kerinduan hati kami Bapa, sehingga kami merasakan lawatan-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus membuat kami penuh dengan sukacita pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap mulut kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan, benar-benar dalam diri kami, benar-benar dalam hati kami Bapa, sehingga pujian-pujian kami ini dapat harum di dalam Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Engkau Raja kami. Haleluya. Berhembuslah
kerinduan hati kami akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan lawatan-Mu nyata atas kami. Dan biarlah Tuhan kami memuji Engkau dengan sorak-sorai sukacita dari surga Bapa, sehingga lawatan Tuhan, sukacita Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dan kami yang ada di tempat ini benar-benar merasakan lawatan Tuhan, benar-benar merasakan jamahan Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersuka cita datang dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji, beri hormat, tinggikan namanya.
kehadiran Tuhan. Pada situasi seperti ini, pandemi corona, bahkan banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana. Pada saat ini ada satu sobat kita yang paling setia adalah Yesus. Di saat bumi gonjang ganjing, sudah tidak karuan seperti ini, tapi kita harus percaya. Yang penting apa? Gusti Yesus sih. Haleluya. Gonjang ganjing bumi deh, kelip langit deh, tanda-tanda Gusti wis cedak rawuhe. Tambah taun rasane, tambah abot sanggane, wong Kristen bakal kuat saka imane. Wong sugih padha bingung ngumpetake bengkane, wong larat padha bingung mikir butuhe. Nek kangone wong Kristen tetep ayem atine, sugih larat sing penting Gusti Yesus gonjang ganjing. Gonjang ganjing bumine, gelap kelip langite, tanda-tandane Gusti wis cedak rawuhe. Taun rasane, tambah abot sanggane, wong Kristen bakal kuat saka imane. Wong sugih padha bingung ngumpetake bengkane, wong larat padha bingung mikir butuhe. Nek kangone wong Kristen tetep ayem atine, sugih larat sing penting Gusti Yesus. Sugih larat sing penting Gusti Yesus. Sugih larat sing penting Gusti Yesus. Haleluya, haleluya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya pada sore hari Haleluya, benar-benar haleluya. kuat secara iman. Amin saudara. Haleluya. Karena apa? Karena Dia terlebih besar dari segala apapun. Apapun yang pada sore hari ini saudara pergumulkan, yakin dan percaya Dia terlebih besar. Haleluya. Dia terlebih besar, Dia Terlebih besar di dalamku, di
Terima kasih Tuhan, terima kasih pada sore hari ini Bapa. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah merasakan jamahan-Mu dan sukacita-Mu yang daripada surga Tuhan. Dan pada sore hari ini tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dengan Engkau berikan hikmat pada kami, berilah ketenangan pada kami, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu Bapa. Pada sore hari ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sembunyikan di belakang salib-Mu, dan kiranya Tuhan sabda-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan benar-benar dari Engkau dan benar-benar untuk kami. Apapun yang menjadi firman-Mu Bapa, baik motivasi bagi kami, teguran bagi kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa tanah hati kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Damai sejahtera menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentang mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudara, sebelumnya kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita boleh mengingat kembali ya saudara, beberapa bulan terakhir ini pemerintah sedang membatasi bahkan meniadakan apa yang dinamakan dengan acara pernikahan ya saudara. Bahkan KUA maupun kantor catatan sipil tidak menerima berkas-berkas pengurusan pernikahan. Jadi surat-surat penerimaan berkas pernikahan itu sudah ditolak sampai keadaan dinyatakan normal kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang pernikahan yang ada di sana. Dan nanti kita akan mengerti, kita akan belajar memahami setiap rahasia yang Tuhan telah nyatakan di dalam isi Alkitab, terutama yang akan kita baca pada sore hari ini. Saya akan membacakan untuk saudara semuanya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 saya akan baca. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah mujizat di tengah ketidakpastian. Saudara yang terkasih, kisah pesta perkawinan di Kana dengan air menjadi anggur itu adalah kisah yang benar-benar terjadi. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan yang ditulis di dalam Injil Yohanes. Saudara, kalau kita melihat tadi ada sebuah
tempat bernama Kana. Ya, saudara, kalau kita melihat tentang Kana ini adalah sebuah desa yang tidak jauh dari Nazaret. Dan seorang murid dari Tuhan Yesus ini yang bernama Nathanael itu berasal dari desa ini, yaitu Kana. Ya, saudara, ada kemungkinan mengapa Maria dan Yesus serta murid-muridnya diundang dalam pesta perkawinan ini. Yang pertama, mungkin yang menikah masih ada hubungan kerabat, mungkin masih ada hubungan keluarga dengan Maria dan Yusuf yang tinggal di Kana. Ya, saudara. Dan yang kedua, yang menikah ini ada hubungan keluarga dekat dengan keluarga Nathanael. Nathanael itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, biasanya pesta Yahudi disifatkan atau digambarkan ya oleh minuman anggur dan hiburan musik. Sebab Yahudi pada umumnya ketika mereka menyelenggarakan pesta itu berlangsung selama 7 hari bahkan lebih. Saudara, apa yang menyebabkan sampai tuan pesta ini kehabisan anggur? Itu tidaklah penting bagi kita. Yang jelas, peristiwa ini menyatakan siapa Yesus yang kita sembah itu. Dia sungguh Allah yang sangat luar biasa. Saudara, kalau beberapa tahun yang lalu ketika Yesus melayani, dia sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun juga dia sanggup melakukan perkara yang besar pula. Dia sanggup mengadakan mujizat untuk saudara dan saya. Itu sebabnya pada sore hari yang indah ini ada beberapa kisah yang terdapat di dalam pembacaan tentang perkawinan yang ada di Kana ini. Saudara, kita akan belajar memahami rahasia apa yang terdapat di dalam mujizat Tuhan Yesus, yaitu tentang perkawinan yang ada di Kana ini. Yang pertama, saudara, kehadiran Yesus di dalam keluarga itu adalah mutlak, itu adalah penting, dan itu adalah total. Itu sebabnya, saudara, kalau kita melihat tentang pesta pernikahan ini, ya saudara, mereka benar-benar keluarga yang baik, ya. Mereka sedang melakukan sebuah pesta pernikahan, dan saya percaya sebelum mereka melakukan pesta pernikahan pasti mereka berdoa terlebih dahulu. Pasti sebelum mereka melakukan acara ini pun saya percaya mereka adalah keluarga yang baik. Karena apa, saudara? Tuhan mencurahkan berkat bagi rumah tangga, bagi pasangan yang ada di Kana ini. Saudara, itu pula Tuhan juga akan melakukan mujizat yang sama, ya saudara, kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga setiap pribadi, lepas pribadi yang menonton tayangan ibadah pada sore hari ini. Ya saudara, rumah tangga, rahasia rumah tangga yang diberkati Tuhan itu adalah rahasianya adalah kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga itu sendiri. Saudara, kalau kita mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup dan keluarga kita, kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Tapi kita juga harus tetap minta kepada Tuhan supaya Dia tetap mencurahkan berkatnya. Melalui apa? Melalui kehadirannya. Nah, kehadirannya ini pun kita juga harus berdoa, kita harus menyembah Dia. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak menyembah Dia, kita tidak memuliakan Tuhan, mana mungkin Dia berkenan hadir. Itu sebabnya, saudara, kita harus belajar mengikut sertakan Yesus di dalam setiap keadaan. Keadaan baik, keadaan tidak baik, keadaan diberkati, maupun keadaan sedang di dalam masalah. Kita harus mengikut sertakan Yesus tinggal di dalam keluarga kita. Saudara, pastikan bahwa Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya ketika kita dihadapkan pada kesulitan apa saja, janganlah kita panik duluan. Ya, saudara,
beritahukan itu kepada Yesus di dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Saudara ada masalah, saya juga ada masalah. Karena kita masih hidup di dunia. Orang yang masih hidup di dunia pasti selalu ada masalah. Jadi intinya dengan masalah itu mari kita mengikut sertakan. Mari kita bawa Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Saudara, kalau di dalam Filipi 4 ayat 6 ini minggu-minggu kemarin juga kita bahas, tapi hari ini kita mau bahas lagi. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan itu harus disertai dengan ucapan syukur. Jadi saudara, ya pada sore hari ini saudara dan saya yang ada di tengah-tengah ketidakpastian ya saudara, di hari-hari ini firman Tuhan katakan di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, artinya lakukan apa saja yang Dia katakan melalui firman, serta tunduklah pada pimpinan Roh Kudus. Kita akan melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada haleluya saudara. Saya percaya sore hari ini saudara berapi-api ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi jangan ngantuk ya saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kipasnya keras atau AC-nya dingin, jangan ngantuk ya saudara. Saudara, kita kembali lagi di dalam firman Tuhan. Kita kembali dalam Yohanes 2. Ketika air anggur habis, ya saudara, Ibu Yesus hanya berkata kepada Yesus. Ibu Yesus Maria hanya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, jadi Ibu Yesus Maria hanya katakan seperti itu, tidak ada mengatakan lain bagaimana, tidak saudara. Jadi kalau kita melihat pernyataan dari Ibu Yesus, yaitu pernyataan dari Maria, ini adalah sebuah pernyataan sederhana tanpa minta. Hanya menyampaikan keadaan dalam kesulitan di sebuah pesta itu. Jadi di dalam pesta itu ada kesulitannya kehabisan anggur ya saudara. Tapi Maria hanya berkata, menyampaikan dengan pesan sederhana. Itu karena apa saudara? Maria tahu siapa sebenarnya Yesus. Jadi ibunya saja tahu Yesus itu adalah Allah yang benar-benar berkuasa. Artinya apa untuk kita saudara? Sebelum Maria ini mengandung, malaikat telah memberitahukan dahulu identitas dari Yesus yang akan dikandung dan dilahirkannya. Jadi ketika malaikat itu mengatakan, yang akan engkau kandung ini adalah Tuhan yang akan menyelamatkan isi dunia ini dari dosa. Dan benar, Yesus itu adalah Tuhan. Dia memiliki segala kuasa dan Maria tahu Yesus sanggup mengatasi masalah dalam pesta itu. Saudara, demikian pula juga dengan kita. Saudara, Yesus sanggup mengatasi persoalan saudara dan saya. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah El Shaddai. Allah yang kuasanya sangat besar sehingga seluruh dunia ini tunduk di dalamnya. Saudara, ada amin saudara. Pada sore hari ini, berapa banyak di antara saudara yang alami permasalahan di dalam rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, atau anak dengan mertua. Saudara, pastikan bahwa Yesus hadir di dalam setiap rumah tangga, baik rumah tangga saudara maupun saya. Amin saudara, undang Yesus di dalam setiap rumah tangga kita. Saudara, karena kunci kehadiran, kunci rumah tangga diberkati itu adalah kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga itu sendiri. Amin saudara, ada haleluya saudara. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua ya saudara,
Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi anggur yang manis, yang menyenangkan. Ya saudara, bagaimana mungkin air diubah menjadi anggur? Bagi manusia itu adalah tidak mungkin. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil, karena Dia Allah yang berkuasa, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, pada hari ini begitu banyak orang hidup seperti air tawar karena berbagai sebab. Saudara, ada istri yang tawar hati dengan suaminya, ada juga suami yang tawar hati dengan istrinya, ada orang tua yang tawar hati dengan anak-anaknya, demikian juga sebalik. Dalam dunia kerja dan dunia politik, hal itu tidak asing lagi. Ada demonstrasi pekerja, masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya. Jadi ini bisa membuktikan semuanya. Dan ini adalah kondisi dunia kita saat ini. Karena orang-orang tawar hati, maka mereka melakukan segala sesuatu yang tidak mengenakkan lagi, tidak menyenangkan lagi. Tapi Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 12 itu, karena bertambah banyaknya dosa, kasih banyak orang menjadi tawar. Karena bertambah banyaknya dosa, kasih orang banyak menjadi tawar. Ya saudara, kasih sudah menjadi tawar, kasih sudah menjadi hambar, karena dosa semakin banyak. Bagaimana kalau kita melihat keadaan sekarang ini, saudara? Bagaimana dengan penjahat-penjahat yang hari ini dilepaskan dari penjara? Di luar mereka bisa berbuat kejahatan lagi. Kalau saya mendengar kemarin di Biskupan itu ada jambret, ya saudara, itu terjadi karena mereka punya kesempatan. Itu terjadi karena mereka ada kesulitan di dalam ekonomi. Jadi orang bisa melakukan apa saja. Orang bisa nekat. Itu yang terjadi, bahwa hari-hari ini kasih sudah menjadi tawar. Ada juga orang yang tawar hati karena melihat tanggung jawabnya yang berat dan tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Tokoh yang ditulis di dalam Alkitab siapa? Yosua, ya saudara. Dalam Yosua 1 ayat 9 itu dikatakan seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau kita melihat, ya saudara, Yosua pun saat ditinggal oleh Musa, dia juga pernah alami apa yang namanya tawar hati, ya saudara. Pada keadaan tawar hati ini, saudara, sikap tawar hati ini tidak akan menolong hidup kita, malah akan membuat kekuatan kita menjadi lemah. Karena apa? Kita sudah tawar hati, kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Oleh sebab itu, buanglah pikiran yang membuat saudara dan saya menjadi lemah. Buanglah pikiran yang membuat kita menjadi lemah. Saudara, Raja Salomo, kalau di dalam terjemahan lama, saya ingat kalau di sekolah Alkitab itu terjemahannya Salomo ini adalah Sulaiman. Jadi ingat, terjemahan lama itu adalah Sulaiman. Sulaiman mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu ditulis di dalam Amsal 24 ayat 10. Saudara, kalau kita tawar hati, maka kecilah kekuatan kita. Itu sebabnya buanglah pikiran yang membuat kita lemah. Cara yang paling jitu jika Anda tawar hati adalah datang kepada Yesus. Dia sanggup mengubah suasana hati dan hidup saudara dan saya menjadi lebih baik lagi. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 35 ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan.
Artinya apa, saudara? Jika Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur, Dia juga sanggup mengubah keadaan hidup, rumah tangga, dan usaha saudara menjadi berkat yang menyenangkan. Amin, saudara. Kuncinya kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita percaya. Kalau kita hanya percaya tapi kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak membuka mulut kita dengan pengakuan kita, ya Tuhan tidak mau melakukan apa-apa, saudara. Saudara, saya percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara pada sore hari ini. Ketika saudara alami keterpurukan, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi jalan keluar, tapi ingat, kita punya Yesus. Yesus yang dulu pernah mengerjakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Hari ini pun Yesus yang sama juga akan mengubah keadaan tawar hati kita menjadi sukacita, penuh damai sejahtera, dan masa depan kita penuh dengan harapan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya, saudara, ketika kita melihat lagi, ketika Tuhan sanggup mengubah air tawar menjadi anggur, itu artinya Dia juga sanggup mengubah hati kita yang tawar menjadi manis, menjadi seketika kuat kembali, saudara. Karena apa? Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Itu rahasia yang kedua. Dan hal yang ketiga, Yesus sanggup membuat hidup kita menjadi bahagia. Jangan lupa bahagia, ya saudara. Kalau kita melihat Yesus, kita juga ingat kita harus pikul salib, tapi juga kita mengikut Yesus, jangan lupa bahagia. Saudara, setelah kepala pesta di dalam perkawinan yang ada di Kana tadi, sudah tentu para tamu juga mengecap anggur yang dibuat Yesus dan mengakui bahwa semuanya enak. Dan mereka semua menikmati sebagai anggur yang terbaik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana suasana pesta dan wajah orang-orang ketika mereka minum anggur dari Tuhan Yesus. Pasti semuanya senang, tersenyum, berpandang-pandangan satu dengan yang lainnya karena rasanya adalah anggur yang terbaik. Jadi kalau Yesus melakukan mujizat, mujizatnya bukan mujizat yang baik, tapi mujizat yang terbaik. Sungguh nikmat anggur itu, saudara. Saudara, tahukah kita bahwa kenikmatan hidup yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi, jika kita hidup dengan Yesus, hidup apapun yang kita lalui, adanya pasti akan terasa nikmat. Karena apa? Kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Suka duka pasti akan kita alami, tapi jangan lupa bahagia ketika Yesus merancangkan yang terbaik untuk kita. Jangan lupa bahagia. Apapun yang terjadi pasti akan nikmat. Dia sanggup memberikan sukacita yang berkelimpahan, melebihi dari sukacita ketika orang berkelimpahan anggur dan gandum. Itu ditulis di dalam Mazmur 4 ayat 8 dan 9. Saudara, semua yang minum anggur buatan Yesus merasa puas. Kepuasan yang lain dari anggur biasa. Itu ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, kepuasan yang sejati itu tidak ada di dalam hidup ini. Kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada dunia yang menawarkan kepuasan sejati. Hanya ada di dalam Yesus. Sebab kepuasan yang sesungguhnya adalah milik Tuhan. Manusia tidak dapat menemukan atau memperolehnya dengan cara apapun kecuali ia menerimanya dari Tuhan Yesus sebagai Raja Damai itu, saudara.
sebagai ayat-ayat pendukung supaya kita semakin teguh dengan janji-janji Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan Yesus memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 33, Yesus juga meninggalkan damai sejahtera untuk kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 5, Dia Allah yang membela kita. Dan Mazmur 107 ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kepuasan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini sebelum firman saya akhiri, saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam rumah tangga kita, asal kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, untuk itulah pada sore ini kita mau benar-benar mengerti maunya Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan Tuhan juga ingin kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Allah yang memberikan kepuasan yang sejati itu. Kita minta Roh Kudus membimbing kita dengan firman Tuhan, dan kita belajar berserah di dalam kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup mengadakan apa yang menjadi keperluan kita. Saudara, mari kita belajar berserah kepada kuasa dan kehendak Tuhan sampai mujizat itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah El Shaddai. Kita akan menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagamu. Amin, haleluya. Tak usah Yesus pelihara
kita susah, apalagi kita cemas, karena ada Allah yang menjaga kita, yaitu Allah El Shaddai. Haleluya, El Shaddai. Amin. Oh Allah yang maha besar dalam kehidupan kami, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau Engkau dulu melakukan mujizat-Mu, hari ini pun juga Engkau melakukan mujizat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan. Oh haleluya, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. El Shaddai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan. Apabila hari-hari ini kami mengalami masalah, kami mengalami goncangan, sehingga membuat hati kami tawar. Tapi ketika kami mengingat kembali mujizat yang Tuhan lakukan bagi pernikahan yang ada di Kana, Engkau mengubah air menjadi anggur. Hari ini pun Tuhan, Engkau yang akan melakukan mujizat yang sama ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kami berkekurangan, hidup berkekurangan, kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan. Ampuni kami Tuhan apabila kami tawar hati, apabila di dalam kami menjalani kehidupan kami, iman kami lemah. Tapi kami percaya Yesus sanggup menguatkan iman percaya kami kembali, sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami akan mampu menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin hari semakin berkenan. Tuhan melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami, mujizat besar, mujizat kecil, itu pun akan membuat kami selalu bersyukur karena Engkau menjadikan kami semakin indah dalam pemandangan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sedang mengalami pandemi Corona ya Tuhan. Mari Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan boleh mengangkat pandemi Corona ini dari negara kami Indonesia ini. Kami bisa sehat kembali, kami bisa kuat kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hari-hari ini apa yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Untuk itu biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini kami tidak mau lemah, tapi kami mau lebih semangat lagi di dalam kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi garda terdepan, para petugas medis, para perawat, para dokter yang sedang menangani pasien yang terjangkit corona. Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan bagi garda terdepan yang ada di bangsa dan negara kami. Terima kasih Presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan yang ada juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada di atas, pemerintahan yang ada di kabupaten, pemerintahan yang di kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di RT RW, Tuhan pun juga akan memberkati. Engkau pakai pemerintahan yang ada ini untuk membawa pemerintahan kami menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang ada, baik yang ada di Sumberaji, baik juga yang ada di pelosok. Kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan jawab pergumulan itu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang alami jalan buntu Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi wadah organisasi yang ada, baik itu BKSG, juga Garis Depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Terlebih kami serahkan organisasi gereja kami, yaitu GPDI, baik majelis pusat, majelis daerah, sampai majelis wilayah. Kiranya Tuhan memakai setiap pemimpin-pemimpin yang ada untuk dapat membawa GPDI ke arah yang lebih baik lagi. Secara khusus kami berdoa untuk terus menyerahkan pergumulan kami, pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di pelosok. Mereka mempergumulkan seorang gembala yang akan meneruskan pelayanan Ibu Gembala yang telah mendahului kami ya Tuhan. Kami serahkan untuk hamba Tuhan yang akan meneruskan pelayanan GPDI pelosok ke depan. Kiranya Tuhan menyediakan yang terbaik. Mungkin kalau hari ini masih diputuskan oleh majelis daerah, kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin kami yang ada di majelis daerah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, kami bisa mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami akhiri doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara merasa diberkati Tuhan? Amin. Amin. Karena setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Dan apapun itu menjadi motivasi bagi kita, biarlah itu dapat menjadi pedoman dalam hidup kita kemanapun kita pergi dan melangkah. Haleluya. Saya akan membacakan berita gereja. Mohon perhatiannya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari Kamis besok tanggal 21 Mei tahun 2020 kita akan memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Akan ditayangkan secara perdana tepat pukul 3 sore. Link akan kami bagikan di grup WA maupun secara pribadi. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas pusara. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, Seperti sungai yang mengalir teguh ke Mesir, seperti burung merpati damai surgawi. Salam, salam, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa Anda, Roh Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub ini akan mengikuti kita mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Akhirnya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dalam persekutuannya yang kudus, melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat bertemu hari Kamis di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tepat
pukul 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.